Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Taufikur Rahman dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Baiklah, di sini saya membaginya menjadi 3 subbab. Yang pertama, landasan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Yang kedua, politik luar negeri Indonesia bebas aktif dan pelaksanaannya. Dan yang ketiga, peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Yang pertama itu landasan. Landasan di sini dibedakan menjadi dua, yaitu landasan ideal dan landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia. Dan yang kedua yaitu landasan operasional politik luar negeri Indonesia. Landasan yang pertama dapat kita lihat dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Sedangkan yang landasan operasional atau yang kedua yaitu seperti ketetapan MPR pasal 2 dan pasal 13 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 serta alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian sebab yang kedua yaitu politik luar negeri Indonesia dan pelaksanaannya. Seperti yang kita lihat, seperti Indonesia bersikap netral merupakan salah satu contoh pelaksanaan dari politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Selain itu juga ada menghapuskan imperialisme dan kolonialisme. Dan yang ketiga yang saya ketahui yaitu penggagasan Konferensi Asia Afrika. Selanjutnya yaitu peran Indonesia dalam ikut serta perdamaian dunia. Seperti deklarasi di Juanda, pengiriman pasukan Garuda, Indonesia bersikap netral, penggagas ASEAN, dan organisasi konferensi Islam, dan lain sebagainya. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai peran Indonesia dalam perdamaian dunia yang akan saya lebih tekankan atau lebih saya jelaskan lagi. Yang pertama, menjalankan politik damai dan bersahabat dengan segala bangsa atas dasar saling menghargai dan tidak mencampuri urusan negara lain. Yang kedua, menegaskan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif serta berorientasi pada kepentingan nasional. Menitik beratkan pada solidaritas antar negara berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa, menolak penjajahan dan meningkatkan kemandirian bangsa, memiliki kerjasama internasional bagi kesejahteraan rakyat. Kemudian, Indonesia menjadi anggota PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Meskipun pernah keluar keanggotaan PBB pada tanggal 7 Januari 1965, sebagai bentuk protes atas diterimanya Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, akan tetapi Indonesia masuk kembali menjadi anggota PBB dan tetap sebagai anggota ke-60 memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika atau KAA yang melahirkan semangat solidaritas negara-negara Asia Afrika yang kemudian melahirkan Dasar-Sila Bandung. Kemudian, keaktifan Indonesia sebagai salah satu pendiri gerakan non-blok atau GNB dalam konferensi negara-negara non-blok yang berlangsung di Jakarta, Indonesia ditunjuk sebagai ketua melalui GNB ini. Secara langsung telah turut serta meredakan ketegangan perang dingin antara blok barat dan blok timur. Kemudian, Indonesia terlibat langsung dalam misi perdamaian Dewan Keamanan PBB dengan mengirimkan pasukan Garuda ke negara-negara yang dilanda konflik seperti Kongo, Vietnam, Kamboja, dan lain sebagainya. Indonesia akan menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB pada tahun 2007. Kemudian langkah konkret Indonesia dalam misi perdamaian PBB yaitu adanya misi Garuda yang dilaksanakan Jakarta Informal Meeting. Indonesia menjadi salah satu pendiri ASEAN, yaitu negara anggota organisasi negara-negara Asia Tenggara. Indonesia aktif juga dalam beberapa organisasi internasional, salah satunya yaitu OKI atau Organisasi Konferensi Islam. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.